Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Baiklah, materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 type of scales atau 4 tipe dari skala. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian apa itu skala. Nah, sebelum ke skala, di sini tuh ada namanya pengukuran. Pengukuran itu artinya adalah pengumpulan data yang berupa angka-angka. Nah, untuk dapat memberikan angka pada atribut suatu benda, kita memerlukan skala. Jadi, skala adalah alat atau mekanisme yang digunakan untuk membedakan individu-individu mengenai perbedaan mereka satu sama lain dalam variabel yang menjadi perhatian penelitian. Selanjutnya, masuk ke 4 tipe dari skala. Yang pertama itu ada skala nominal. Nah, skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti menetapkan subjek ke dalam kategori atau kelompok tertentu. Misalnya, jika dilihat dari gender, responden dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua kelompok ini dapat diberi kode dengan nomor 1 dan 2. Nomor-nomor ini berfungsi sebagai label kategori. Yang kedua itu ada skala ordinal. Nah, skala ordinal itu tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan kategori-kategori tersebut dengan cara yang bermakna. Untuk variabel apapun, yang kategori-kategorinya akan diurutkan berdasarkan preferensi tertentu. Lalu dari preferensi itu akan diberikan peringkat, misalnya dari yang terbaik hingga yang terburuk, yang pertama hingga yang terakhir, dan diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Skala ordinal lebih dari sekedar membedakan kategori, namun juga memberikan informasi tentang cara responden membedakan menurut variabelnya. Nah, tipe yang ketiga yaitu skala interval. Dalam skala interval, jarak yang sama secara numerik pada skala itu mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Skala nominal hanya memungkinkan kita membedakan kelompok secara kualitatif dengan mengkategorikan ke dalam kumpulan yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Skala ordinal untuk mengurutkan preferensi, sedangkan skala interval ini memungkinkan kita membedakan perbedaan antar objek. Perbedaan antara dua nilai pada skala sama dengan perbedaan antara dua nilai pada tangga di skala. Nah, untuk tipe yang keempat, yaitu tipe yang terakhir, adalah skala rasio. Nah, skala rasio ini mengatasi kelemahan titik asal sembarang skala interval, yaitu ia mempunyai titik nol absolut berada dengan sembarang, yang merupakan titik pengukuran bermakna. Oleh karena itu, skala rasio tidak hanya mengukur besarnya perbedaan antara titik-titik pada skala, tetapi juga menunjukkan proporsi perbedaan tersebut. Skala ini merupakan skala yang paling kuat dari 4 skala karena mempunyai titik asal 0 yang unik, bukan titik asal yang sembarang, dan merangkum semua sifat dari 3 skala lainnya. Baiklah, selanjutnya dari 4 skala tadi, di sini saya akan mereview skala tersebut. Nah, dari 4 skala yang digunakan dalam pengukuran variabel itu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal itu menyoroti perbedaan dengan mengelompokkan benda atau orang ke dalam kelompok dan memberikan jumlah informasi paling sedikit pada variabel. Skala ordinal itu memberikan beberapa informasi tambahan dengan mengurutkan kategori-kategori dari skala nominal. Skala interval itu tidak hanya memberikan peringkat, tetapi juga memberikan kita informasi tentang besarnya perbedaan dalam variabel. Dan terakhir yaitu skala rasio, itu tidak hanya menunjukkan besarnya perbedaan, tetapi juga proporsinya. Perkalian atau pembagian akan mempertahankan rasio ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai rating scales. Nah, skala penilaian itu biasanya digunakan dalam riset bisnis.
Ada beberapa jenis skala penilaian yang sering digunakan. Nah, di sini kita itu akan membahas sekitar 10 skala. Yang pertama itu ada dichotomous scale atau skala dikotomis. Nah, skala dikotomis ini digunakan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Nah, skala ini itu memperhatikan bahwa skala nominal yang digunakan itu dapat memperoleh the responden. Yang kedua itu ada kategori scale. Nah, skala kategori ini menggunakan beberapa item untuk memperoleh satu respon. Yang ketiga itu ada semantic differential scale. Nah, pada skala ini, responden diminta untuk menunjukkan sikap mereka pada apa yang disebut sebagai ruang semantik terhadap individu, objek, atau peristiwa tertentu pada setiap atribut. Yang keempat itu ada numeric scale. Skala numerik ini mirip dengan skala diferensi semantik, dengan perbedaan bahwa angka-angka pada skala 5 poin atau 7 poin itu disediakan. Selanjutnya yang kelima itu ada itemized rating scale. Skala ini disebut juga dengan skala 5 poin atau 7 poin dengan jangkar. Lalu disediakan untuk setiap item dan responden menyatakan nomor yang sesuai di setiap sisi item atau melingkari dengan nomor yang relevan pada setiap item. Baik, selanjutnya ada skala Likert yang dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan dalam skala 5 poin. Tanggapan atas jumlah item yang memanfaatkan konsep atau variabel tertentu dapat dianalisis item demi item, namun juga memungkinkan untuk menghitung skor total atau skor penjumlahan untuk setiap responden dengan menjumlahkan seluruh item. Lalu ada skala jumlah tetap atau konstan. Responden diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin ke berbagai item. Lalu ada skala tumpukan, yaitu mau perbaiki arah maupun intensitas sikap terhadap butir-butir dan teliti. Karakteristik yang menarik untuk dipelajari ditempatkan di tengah dengan skala numerik yang berkisar katakanlah dari plus 3 hingga minus 3 di kedua sisi isi item. Hal ini memberikan gambaran seberapa dekat atau jauh respon individu terhadap stimulus karena tidak mempunyai titik nol mutlak, maka skala ini merupakan skala interval. Selanjutnya ada skala penilaian grafis. Representatif grafis membantu responden untuk menunjukkan pada skala ini jawaban mereka terhadap pertanyaan tertentu dengan memberikan tanda pada titik yang sesuai pada garis. Lalu ada skala konsensus. Skala ini juga dapat dikembangkan melalui konsensus di mana panel juri memilih item-item tertentu yang menurut pandangannya mengukur konsepnya relevan. Item-item tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan konsep. Skala konsensus tersebut dikembangkan setelah item yang dipilih diperiksa dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Lalu yang terakhir ada skala lainnya. Ada beberapa metode pendekatan tingkat lanjut seperti penskalaan multidimensi, di mana objek, orang, atau keduanya diskalakan secara visual dan dianalisis conjoint dilakukan. Ini memberikan gambaran visual tentang hubungan ruang antar dimensi suatu konstruksi. Lalu ada skala peringkat. Skala peringkat digunakan untuk memanfaatkan frekuensi antara dua atau lebih objek atau item. Namun pemeringkatan tersebut mungkin tidak memberikan petunjuk pasti atas beberapa jawaban yang dicari. Yang pertama ada perbandingan berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek responden diminta memilih antara dua objek sekaligus. Ini membantu menilai preferensi. Misalnya dalam contoh sebelumnya, selama perbandingan berpasangan, responden secara konsisten menunjukkan preferensi terhadap produk 1 dibandingkan produk 2, 3, dan 4. Ini membantu manajer memahami lini produk mana yang paling memerlukan perhatiannya. Lalu yang kedua ada pilihan yang dipaksakan. Pilihan yang dipaksakan memungkinkan responden untuk menggunakan objek secara relatif satu sama lain dari antara alternatif yang tersedia. Hal ini lebih mudah bagi responden, terutama jika jumlah pilihan yang akan diurutkan terbatas jumlahnya. Dan yang ketiga ada skala komparatif. Skala komparatif memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, dan atau situasi yang sedang diteliti. Selanjutnya itu dimensi skala internasional. Penelitian lintas budaya memerlukan sensitivitas terhadap isu penskalaan. Budaya yang berbeda merespons secara berbeda terhadap skala yang digunakan mempengaruhi hasil penelitiannya. Contohnya skala 5 poin di Amerika Serikat mungkin berbeda dengan tanggapan di negara lain.
Analisis item dan kecenderungan penggunaan skala penilaian yang ekstrim berbeda antar negara menambah kompleksitas analisis data lintas budaya. Selanjutnya itu kebaikan ukuran. Ketika mengembangkan instrumen untuk mengukur konsep tertentu, penting untuk memastikan bahwa kita benar-benar mengukur variabel yang dimaksud secara akurat. Ini memastikan bahwa instrumen tidak mengabaikan dimensi penting untuk memasukkan elemen yang tidak relevan. Penilaian kebaikan instrumen dilakukan melalui analisis item, serta penentuan reliabilitas dan validitas pengukuran. Yang keduanya penting untuk memastikan akurasi hasil dan meningkatkan kualitas ilmiah penelitian. Selanjutnya itu analisis barang. Analisis item bertujuan untuk mengevaluasi apakah item-item dalam instrumen mampu membedakan antara subjek dengan skor tinggi dan skor rendah. Dengan menggunakan mean antara kelompok skor tinggi dan rendah, kita dapat mengidentifikasi item yang sangat diskriminatif. Item-item yang memiliki nilai R yang tinggi kemudian dimasukkan ke dalam instrumen. Selanjutnya itu ada keabsahan. Dalam memastikan keabsahan alat ukur, penting untuk menguji validitasnya. Hal ini dilakukan dengan menerapkan berbagai jenis uji validitas, seperti validitas isi, validitas terkait kriteria, dan validitas konstruk. Uji validitas ini membantu memastikan bahwa alat ukur benar-benar mengukur konsep yang diinginkan dan bukan sesuatu yang lain. Selanjutnya itu ada keandalan. Keandalan pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut bebas dari bias dan menjamin konsistensi melintasi waktu dan berbagai item dalam instrumen. Ini mengindikasikan stabilitas dan konsistensi instrumen dalam mengukur konsep, serta membantu mengevaluasi kebaikan suatu ukuran. Ada 2 poin dalam keandalan. Yang pertama ada stabilitas tindakan. Stabilitas tindakan mengacu pada kemampuan suatu ukuran untuk tetap konsisten dari waktu ke waktu, menunjukkan stabilitas dan minimnya kerentanan terhadap perubahan situasi. 2 uji stabilitas yang umum digunakan adalah reliabilitas tes ulang dan reliabilitas bentuk paralel. Yang kedua ada konsisten tindakan. Konsistensi tindakan internal menunjukkan homogenitas item dalam sebuah ukuran dan kemampuannya untuk mengukur konsep yang sama secara mandiri. Penting untuk memastikan bahwa item-item dan himpunan bagian item dalam alat ukur memiliki korelasi yang tinggi. Konsistensi dapat diperiksa melalui uji reliabilitas konsistensi inter-item dan reliabilitas split half. Selanjutnya itu timbangan pengukuran reflektif versus formatif. Penting untuk memahami perbedaan antara timbangan pengukuran reflektif dan informatif. Item-item dalam pengukuran multi-item harus mampu mengukur konsep yang sama secara mandiri, yang berlaku untuk skala reflektif. Namun hal ini tidak berlaku untuk skala formatif, di mana item-item tidak harus selalu bersatu sebagai satu set. Memahami perbedaan ini penting untuk menghindari kebingungan di masa depan sebagai peneliti. Selanjutnya itu, apa itu skala reflektif? Skala reflektif adalah jenis skala di mana semua item diharapkan berkorelasi dan diasumsikan memiliki dasar yang sama. Peningkatan nilai konstruk akan menghasilkan peningkatan nilai semua item yang mewakili konstruk tersebut. Selanjutnya itu, apa yang dimaksud dengan skala formatif dan mengapa item-item dalam skala formatif tidak serta-merta saling berkaitan. Skala formatif adalah jenis skala di mana indikator-indikator yang membentuk konstruk tidak diharapkan saling berkorelasi dalam skala formatif. Perubahan pada suatu indikator dapat mempengaruhi skor konstruk secara keseluruhan tanpa memperhatikan nilai indikator lainnya.